Halo teman-teman, saya di sini bersama rekan-rekan saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Tahapan Perencanaan Pembangunan Pedesaan di Indonesia dan di Malaysia di Desa Alamendah, Kabupaten Bandung, Indonesia dan Desa Perwas Pahang, Malaysia. Jurnal ini dibuat pada tahun 2014 dengan nama penelitinya yaitu Ahlun Nasa Pahnuraharjo dan Nia Kurniasari, Sarjana Teknik Magister Teknik. Dan sumber artikelnya dari Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Malaysia pada tahap awal setelah kemerdekaan terlihat beberapa masalah umum perekonomian yang dihadapi oleh pedesaan Malaysia seperti angka kemiskinan, kurangnya akses ke infrastruktur dasar, dan kesehatan yang buruk serta pendidikan. Di balik kejadian ini, ada variasi kondisi pedesaan, seperti sumber daya, sosial budaya, politik, dan ekologi, memiliki pengaturan fisik yang berbeda setiap masing-masingnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pedesaan sering diabaikan karena banyaknya keragaman konteks pedesaan. Untuk isu pembangunan pedesaan dan tantangan Malaysia atau Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah diantaranya 1. Mencapai keseimbangan optimal. 2. Memastikan pertanian tetap kompetitif. 3. Memastikan ekonomi terus berkembang dan menjaga stabilitas harga. 4. Mengurangi keberlanjutan kemiskinan dan akar penyebab kemiskinan. 5. Mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan relatif. 6. Perubahan pola pikir rakyat pedesaan. 7. Berkurangnya nilai pedesaan. 8. Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah. 9. Kesempatan kerja yang tidak menarik. 10. Terbatasnya peluang dalam bidang wirausaha atau kurangnya prospek. 11. Rendahnya nilai tambah suatu produk. 12. Ketergantungan pada tenaga kerja asing. 13. Rendahnya produktivitas. Dan 14. Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Kondisi saat itu memaksa harus menyikapi pembangunan daerah pedesaan yang berkaitan dengan kondisi awal di bawah pengembangan sektor tradisional, khususnya sektor pertanian yang pada dasarnya diabaikan pada pemerintahan kolonial. Selain itu, agenda untuk pengembangan budaya Melayu yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar dan kompromi yang disepakati antara Melayu dan non-Melayu sebelum kemerdekaan, yaitu perlindungan hak istimewa orang Melayu. Isu permasalahan pengembangan kawasan pedesaan sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu 1. Pemberdayaan masyarakat pedesaan. 2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan dukungannya. 3. Konservasi sumber daya alam. 4. Pelestarian warisan budaya lokal. 5. Pertahanan kawasan lahan abadi. 6. Pertanian pangan untuk ketahanan pangan. 7. Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui proses perencanaan pembangunan pedesaan Malaysia dan Indonesia di tingkat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan suatu desa yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan yang merata di suatu kabupaten atau kota, provinsi, bahkan. Selanjutnya, konsep atau teori yang digunakan. 1. Konsep perencanaan pembangunan pedesaan. Indonesia menggunakan konsep perencanaan pembangunan kawasan pedesaan berkelanjutan, sedangkan Malaysia menggunakan konsep transformasi perkotaan. 2. Prinsip perencanaan desa. Indonesia menggunakan prinsip strategi demokratis dan partisipatif, politis bottom-up planning, dan top-down planning alisan. Sedangkan Malaysia menggunakan prinsip amanah dan berwibawa perpaduan, menghormati hak orang lain, kerjasama, prihatin dan hormat menghormati, perundingan, kebersihan dan keindahan, pemeliharaan alam sekitar dan perencanaan sumber daya asli yang berterusan dan tak mubazir, penggunaan sumber tangcekap. 3. Ruang lingkup perencanaan desa. Indonesia menggunakan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana pemerintahan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, sedangkan Malaysia menggunakan rencana aksi pembangunan desa.
penyusunan RPJM Desa di Indonesia. 1. Pembentukan penyusunan RPJM Desa. 2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. 3. Pengkajian keadaan desa. 4. Analisa data dan pelaporan. 5. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. 6. Penyusunan rancangan RPJM Desa. 7. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. 8. Penetapan dan perubahan RPJM. Metode analisis dalam jurnal ini merupakan metode analisis kualitatif atau analisis deskriptif. Adalah peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin data-data yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan kajian penelitian sehingga mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. Studi ini diharapkan mampu menjadi alternatif masukan bagi tahapan perencanaan pembangunan pedesaan yang sedang berlangsung di Indonesia atau di Malaysia dan masa yang akan datang. Untuk itu, di bawah ini disebutkan beberapa elemen yang dapat menggunakan hasil studi ini, yaitu yang pertama, Kementerian Pedesaan, yang kedua, Kementerian Badan Perencanaan Nasional, yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri, yang keempat, pemerintah provinsi atau kabupaten, yang kelima, pemerintah desa, yang keenam, program studi perencanaan wilayah dan kota. Yang diharapkan mampu meneruskan studi ini dan sebagai sebuah pendekatan alternatif di samping pengetahuan tentang tahapan perencanaan pembangunan pedesaan yang sudah ada sebelumnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan pedesaan di negara Indonesia dan Malaysia, tahapan perencanaan pembangunan pedesaan di negara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda. Kedua negara masing-masing memiliki karakteristik dan ciri-ciri masing-masing dalam perumusan pembangunan pedesaan di negaranya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Indonesia mendefinisikan perencanaan pembangunan pedesaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Malaysia mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan menurut Akta 127 tentang Perancangan Bandar dan Desa 1976 berupa Plan Tindakan Desa atau PTD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model analisis bagi para pengambil kebijakan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isu strategis pembangunan desa di Indonesia dan Malaysia adalah kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa, keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum, masih rendahnya keberdayaan masyarakat pedesaan, belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, belum optimalnya penataan ruang kawasan pedesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah pedesaan dan mendorong keterkaitan desa. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.